Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan atau mempresentasikan tentang tugas saya, Assessment Management Data, di mana di sini saya akan mengambil uji Pearson atau uji keeratan hubungan, di mana saya ambil data umur dan panjang badan. Ya, syarat untuk uji Pearson yang pertama adalah kita harus tahu syarat-syaratnya. Kita akan tentukan hipotesis statistiknya di mana H0 diterima jika tidak ada hubungan antara umur dengan panjang badan. Kemudian H1 diterima jika ada hubungan, maka artinya ada hubungan antara umur dan panjang badan. Jika nilai signifikansinya kurang dari 0,05, maka H1 diterima. Nah, kita akan menggunakan uji Pearson. Nah, di sini skala datanya yang kita akan gunakan adalah skala data interval. Kita masuk ke ya. Untuk kita masuk ke dalam SPSS-nya. Kita akan masuk ke dalam SPSS-nya, ya. Ini SPSS-nya saya sudah melakukan semuanya, melakukan input data, semua saya copy paste. Kemudian yang data yang kita ambil, ya, variable data B-nya seperti ini. Kemudian untuk datanya, yang pertama skala data harus interval. Kemudian syarat yang pertama adalah data harus berdistribusi normal. Gimana caranya kita tahu berdistribusi normal? Nah, ini kita lanjut ke sini. Ya. Data berdistribusi normal, dasar pengambilan keputusan jika signifikansi lebih besar dari 0,05, maka data berdistribusi normal. Dan sebaliknya, jika signifikansi kurang dari 0,05, maka data tidak berdistribusi normal. Aplikasi di SPSS-nya, klik Analyze Non-Parametric Test, seleksi dialog, One Sample GS, kemudian pindahkan umur dan panjang badan ke kanan, dan distribution klik normal. Kemudian OK. Baik, kita sini. Ya. Kita klik Analyze, Non-Parametric Test, Legacy Dialog, kemudian One Sample GS. Nah, umur dan panjang badan, ini kita masukkan ke tes variabel, kemudian distribution-nya kita pilih normal. Oke. Nah, ini sudah terlihat. Nah, kita mengetahui tadi jika data dikatakan normal jika signifikansinya lebih dari 0,05. Nah, di sini diketahui signifikansinya 0,2. Berarti data distribution is normal. Data tersebut adalah normal. Berarti diterima ya untuk syarat pertama. Kemudian untuk syarat kedua, data harus linear. Gimana cara mengetahui linearitas data? Yang pertama, nah ini sudah kita bahas ya di sini. Nah, untuk pengambilan keputusan, jika signifikansi lebih dari 0,05, maka data tersebut linear. Jika signifikansinya kurang dari 0,05,
maka data tersebut tidak linear. Aplikasi di SPSS-nya, klik Analyze, Compare Mean, kemudian Dependent, dan Independent dimasukkan umur. Test of linearity, oke. Ya, kita coba. Analyze, Compare Mean, ya. Dependentnya kita masukkan, kita reset dulu, ya. Umur kita masukkan ke dependent list-nya. Kemudian untuk panjang badan, panjang badan kita masukkan. Yang umur kita kembalikan lagi, kita masukkan ke sini. Kemudian di sini klik test for linearity, continue. Oke. Sini kita akan mengetahui, nah, deviation from linearity di sini yang kita pilih adalah ini ya. Deviation of linearity di sini signifikansinya 0,290. Sudah saya copy paste di Word saya beserta pembahasannya. Nah, di sini ada langkah-langkahnya ya. Kemudian hasil uji linearitas berdasarkan data tersebut diketahui signifikansi deviasi of linearity from linearity-nya itu 0,290, artinya lebih besar dari 0,05. Maka dapat disimpulkan bahwa terdapat hubungan yang linier antara umur dengan panjang badan. Syarat yang ketiga sudah diterima, maka kita akan lanjut ke uji Pearson. Ya, bagaimana cara menguji Pearson? Yaitu klik Analyze, Correlate, Bivariate, pindahkan variabel umur dan panjang badan ke kanan, kemudian klik Pearson, detail, oke. Ya, di sini untuk pengambilan keputusannya kembali ke awal tadi, jika H0 diterima maka tidak ada hubungan antara umur dengan panjang badan. Jika H1 diterima itu maka ada hubungan antara umur dengan panjang badan. H1 diterima itu jika nilai signifikansinya kurang dari 0,05. Kita akan coba ya untuk mengecek uji Pearson-nya. Klik Analyze, kemudian Correlate, Bivariate. Ya. Ini umur dan panjang badan. Kita masukkan ke variabel. Kemudian klik Pearson, detail, flag signification correlation. Oke. Nah, di sini kita sudah muncul bahwa ya, ini tabelnya sudah saya copy di Word. Di sini sudah ada langkah-langkahnya dan ini adalah tabelnya. Hasil dari data tersebut didapatkan nilai signifikansinya 0,002 yang lebih kecil dari 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa H1 diterima, yang artinya terdapat hubungan antara umur dan panjang badan, di mana korelasinya bernilai positif, tidak negatif, yang artinya dia akan berjalan searah. Artinya, semakin bertambahnya umur, maka panjang badan seseorang akan semakin bertambah. Kemudian, interpretasi datanya, jika korelasinya 0,00 sampai 0,2 maka tidak ada korelasi. Jika korelasinya 0,2 sampai 0,4 maka dia menunjukkan korelasi yang lemah. Dan seterusnya, jika 0,41 sampai 0,6 korelasinya bernilai sedang, 0,61 sampai 0,8
korelasinya kuat, dan 0,8 sampai 1 itu korelasinya bernilai sempurna. Di sini dari tabel di atas kita ketahui bahwa Pearson korelasinya menunjukkan angka 1 0,593 yang artinya hubungan antara bertambahnya umur dengan bertambahnya panjang badan menunjukkan keeratan yang sedang. Kemudian yang umur menunjukkan keeratan yang sempurna. Dan 0,593 yang artinya hubungan antara bertambahnya umur dengan bertambahnya panjang badan menunjukkan keeratan yang sedang. Jadi semakin bertambahnya umur suatu manusia itu diikuti dengan pertambahan panjang badan, ya. Tapi perpanjangan badan itu sangat dipengaruhi oleh faktor keturunan dan adanya asupan gizi dan lain-lain. Jadi ada yang cepat juga ada yang sedang. Di sini adalah akhir dari presentasi saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.